Dari kejauhan Bang Toha nampak ada adik-adik kecil yang sedang memancing. Saya akan coba ke sana. Kira-kira apakah bekas korekan yang diambil batunya ini ada sumber mata airnya? Jadi tanah-tanah perbukitan yang ada di Indonesia, teman-teman, kalau dikorek tanahnya itu ada batu-batunya ya. Dari mulai batu kecil hingga batu berukuran besar. Saat musim kemarau panjang seperti ini, bukan hanya kambingnya saja yang kesulitan cari makan, tapi bapak petani di sini pun juga tidak bisa menanam apa-apa. Bahkan sampai tanahnya seperti ini ya, karena terlalu panas banget cuacanya. Dulu waktu saya berkebun di Malaysia, ramai yang berkomentar, berkebun kok di negara tetangga. Sekarang saya sudah sampai di kampung halaman sendiri, saya akan menjawab, berkebun di negara tetangga lebih menjanjikan daripada berkebun di negara sendiri. Sebab di negara saya ini daerahnya pertanian yang dimana pertanian tersebut hanya berharap pada air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat sore semuanya. Di episode video kali ini Bang Toha akan naik ke pegunungan atau perbukitan. Di sini juga ada kampungnya tapi sedikit saja. Jalan-jalan sore sambil bercerita. Di sini Bang Toha akan menceritakan kondisi suasana kebun-kebun yang ada di Indonesia di musim kemarau seperti ini. Jadi kalau kita punya kebun di perbukitan itu juga bisa dijual batunya. Kalau tanahnya ada batunya. Seperti pada video tadi yang Bang Toha sudah tunjuk. Di bawah itu ada sebuah perkumpulan batu yang bekas daripada dikorek ya. Jadinya yang besar-besar diambil tapi yang kecil-kecil ditinggal. Dan juga di episode video kali ini Bang Toha juga akan menceritakan kenapa Bang Toha lebih suka berkebun di negara tetangga yaitu di Malaysia dibandingkan bekerja di kebun sendiri di Indonesia. Ya karena kalau musim seperti ini ya kita orang pun juga tidak bisa berkebun apa-apa. Tapi kalau di Malaysia kita boleh berkebun setiap hari tanpa ada cutinya, tergantung tenaganya kuat atau tidak. Kalaupun berkebun sayuran di kampung, harganya pun juga murah meriah. Berbeda dengan berkebun sayur yang ada di Malaysia, hasilnya lebih memuaskan. Sudah 6 bulan lebih, kebun-kebun di sini kering tanpa tanaman apapun. Tapi kalau saat musim penghujan, kebun-kebun ini penuh dengan tanaman padi. Jadi pemandangannya pun juga sangat indah. Tapi sayang untuk saat ini kemarau panjang yang terlihat hanya rumput-rumput kering. Sebagian warga di sini juga ada yang menjual batu yang berada di kebunnya. Bang Toha akan tunjukkan. Di tanah perbukitan Indonesia banyak sekali batu-batu besar yang terpendam macam ini. Biasanya batu-batu ini kalau dikorek ukurannya itu sangatlah besar. Tengok dekat sana pun juga ada batu-batu yang sangat besar. Bang Toha juga akan tunjuk lagi. Yang dekat bawah sana kemarin itu juga pernah dikorek ya. Dapat sekitar 100 lori. Tapi sayang harga batu yang ada di sini pun sangat murah. Untuk satu lorinya hanya dihargai sekitar 15 ringgit saja. Jadi batu-batu tersebut diangkut menggunakan kobi ke lori ya. Jadi satu lorinya batu-batu besar seperti ini hanya 15 ringgit saja. Mungkin buat sahabatku daripada Malaysia agak terkejut ya. Bang kok murah banget sih? Ya murah karena di sini sewa alat beratnya juga sangatlah mahal teman-temanku semua. Sore hari ini Bang Toha menuruti permintaan sahabat-sahabatku semua untuk naik bukit dan juga melihat bebatuan yang ada di bukit-bukit Indonesia. Kok yang ada di bukit-bukit Indonesia sih? Yang ada di perbukitan Indonesia. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Di Malaysia saat Bang Toha berkebun, sering Bang Toha mendapat komentar yang kurang enak daripada netizen lah. Ya biasa, netizen itu sukanya hanya berkomentar tapi tidak pernah melihat situasi kondisi yang kenyataannya. Kira-kira seperti itu. Tapi netizen ini juga sangat bermanfaat ya. Karena kenapa? Tanpa netizen kita pun juga tidak semangat. Jadi kata-kata pedas netizen bisa dijadikan motivasi dan juga semangat juang kita. Dulu saat di Malaysia ketika saya memperlihatkan
kebun-kebun sayuran, banyak juga yang mencibir. Wah, bangga sekali kamu bekerja dan berkebun di Malaysia. Kayak di Indonesia nggak ada tanahnya saja. Kayak di Indonesia kurang luas saja kebunnya. Ya, kalau Bang Toha sih nggak punya kebun, ya makanya lebih senang bekerja di kebun negara tetangga. Kalaupun punya kebun, saat musim kemarau seperti ini, juga tidak bisa ditanami apa-apa. Keadaannya kering seperti ini sahabat-sahabatku semua. Dan ini berada di daerah Jawa, Kampung Jawa Tengah, Rembang. Kalau yang tidak percaya saya buat video hoak, ya silakan datang ke sini. Sudah berbulan-bulan tiada turun hujan. Dan di daerah ini pertaniannya hanya mengandalkan air hujan. Kalau tanpa air hujan, petani di sini pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau tanpa bantuan air hujan tidak akan ada hasilnya. Bang, kenapa enggak korek sumber mata air daripada tanah? Kalau di perbukitan seperti ini untuk mencari sumber mata air juga agak susah sahabat-sahabatku semua. Bahkan warga di sini kebanyakan sudah itu ya menjual batu-batunya dibanding untuk mengelola tanahnya. Nah, di sini Bang Toha akan menunjukkan kebun yang sudah dijual batunya. Kalau tadi kan agak sedikit ya. Kalau yang ini Bang Toha akan tunjukkan korekannya itu sampai dalam banget loh. Nah, itu dia. Seperti inilah kebun-kebun yang sudah diambil batunya. Lihat. Untuk sahabatku yang daripada Malaysia yang kemarin berkomentar, Bang, tolong tunjukkan pekerja-pekerja di sana yang memecah batu-batu besar. Sayang, pekerja-pekerja sudah balik, jadi kita tidak bisa melihat ya para pekerja yang memecah batu-batu besar. Kita hanya bisa melihat dari jauh sana ada sebuah batu besar. Biasanya batu besar tersebut akan dipecahkan menggunakan bodem ya, atau palu besar terbuat daripada besi. Dan dekat sana nampaknya ada sebuah anak-anak kecil yang sedang memancing. Bang Toha juga akan turun. Itulah alasan sebabnya kenapa Bang Toha lebih memilih bekerja di kebun negara tetangga dibandingkan berkebun di negara sendiri. Ya sebab di daerahnya Bang Toha ini pertaniannya hanya mengandalkan air hujan. Jadi buat sahabat-sahabatku kemarin yang ramai berkomentar tentang saya bangga bekerja di kebun negara tetangga, komentarnya ya sungguh tidak pantas lah. Bahkan di video tersebut pun sampai mendapat tayangan sekitar, kok tayangan sih, sampai mendapat tontonan sekitar 70.000 yang nonton. Tapi alhamdulillah ramai daripada sahabat-sahabat Malaysia yang selalu mendukung, dan juga ada sahabat-sahabat dari Indonesia yang juga mendukung. Sebab mereka sudah tahu keadaan kondisi sebenarnya. Kalau berkebun di Indonesia itu ya cukup untuk makan sajalah. Selebihnya kalau untuk menyimpan itu agak susah. Sebab apa? Ya karena tidak bisa setiap hari berkebun sahabatku semua. Dari kejauhan Bang Toha nampak ada adik-adik kecil yang sedang memancing. Saya akan coba ke sana. Kira-kira apakah bekas korekan yang diambil batunya ini ada sumber mata airnya? Jadi tanah-tanah perbukitan yang ada di Indonesia, teman-teman, kalau dikorek tanahnya itu ada batu-batunya ya. Dari mulai batu kecil hingga batu berukuran besar. Di depan saya ini ada sebuah lubang. Saya pun juga belum tahu kedalamannya. Oh, rupa-rupanya ada adik-adik yang sedang memancing. Dek, dapat ikan? Ikan apa? Mujair. Mana ikannya mujairnya?
Setelah saya bertanya-tanya terhadap anak-anak yang ada di kampung ini, ternyata air yang ada di dalam bekasan korekan ini bukan berasal dari tanah, melainkan air ini adalah air hujan. Dulunya air ini penuh sampai ke atas. Karena musim kemarau, jadi airnya sudah mengering. Dulu pas waktu musim hujan, ternyata dekat sini airnya juga begitu sangat melimpah. Mungkin menurut Bang Toha, ikan yang ada di dalam bekas korekan kopi yang ada di sini adalah ikan yang terbawa arus daripada banjir. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dek, tolong angkatkan. Boleh. Kecil-kecil ya ikannya. Lihat. Ini mau diapakan ini? Dibuat main-main saja. Oh. Ada ikan talapia atau mujair. Kalau bahasa Indonesia mujair. Kalau bahasa Melayu ikan talapia. Dan juga ada ikan wadernya kecil-kecil sahabatku semua. Aneh tapi nyata. Ini bekas korekan ya. Bekas korekan pengambilan batu. Kemudian ada airnya dan ada pula ikannya. Oke teman-teman, saya akan menunjukkan suasana ke atasnya seperti apa ya. Nah, ini dia suasana atasnya. Dan dari sana ada bapak-bapak yang sedang mengambil air. Saya akan coba ke sana, apakah ada sumber mata airnya juga. Oh, ternyata bapaknya mengambil air daripada korekan yang ada di sini. Mungkin bapaknya sedang menyirami tanamannya. Jadi untuk berkebun bertani di sini, perjalanan atau perjuangannya cukup lumayan jauh. Bayangkan, mengambil air saja butuh perjalanan dan perjuangan yang agak berat. Dan tadi bapak lewat daripada situ, mungkin kebunnya ada di seberang sana ya teman-teman. Dan di bawah bukit-bukit ini ada sebuah perkampungan. Sebenarnya untuk kampung yang saya tuju ini atau yang saya berada ini tidak jauh dari kampung saya. Butuh waktu sekitar 15 menit saja. Dan Bang Toha akan tunjukkan batu yang besar yang ada di sini ya. Itu dia sahabat-sahabatku, batu-batu yang besar yang biasanya dipecahkan menggunakan tenaga manusia. Tapi Bang Toha datangnya sore hari, jadi pekerja sudah balik ke rumah masing-masing. Dan saya akan tunjukkan isian tanah perbukitan yang ada di sini ya. Isiannya batu-batu besar. Nah, ini dia batu yang berukuran besar. Jadi batu-batu ini kalau dikorek akan semakin besar ya, kalau dikorek semakin dalam. Dan sebelah sini pun juga besar-besar banget. Untuk satu lori yang biasanya Bang Toha sering upload itu loh di tepi jalan raya, itu cuman Rp50.000 atau setara Rp15 saja teman-temanku semua. Dari sini kita bisa melihat bapak petani di sini butuh perjuangan yang ekstra kuat untuk bisa bercocok tanam. Beliau ini mengambil air naik turun begitu dalamnya, kemudian dihantarkan lagi ke kebunnya, yang dimana kebunnya pun juga agak jauh
dari pengambilan air tersebut. Luar biasa, beliau ini benar-benar hebat ya. Walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi semangat juangnya dalam berkebun tidak patah semangat walaupun di saat musim panas panjang seperti ini. Dari dalam lubang ini beliau mengambil air. Oke, buat teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Inilah situasi kondisi yang ada di perkampungan Indonesia. Bila musim kemarau panjang seperti ini, kita pun berkebun juga tidak bisa ya. Apalagi untuk bercocok tanam ya tidak bisa. Hanya bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan turun hujan dan petani-petani yang ada di sini bisa bercocok tanam dan bisa bekerja seperti semula. Jadi kalaupun mau bertani ya harus mengambil air dari tempat jauh kemudian untuk disiramkan di kebun-kebunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu dan diberikan segala kemudahannya. Amin ya robbal alamin.